untuk pertemuan sebelum UTS ini kita gunakan untuk membahas tugas IRD yang telah diberikan. Jadi kemarin saya kasih tugas ada IRD untuk membuat IRD dengan model Chen, kemudian dengan model Martin. Kita kerjakan yang pertama dulu, membuat IRD dengan model Chen. Di sini sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai ditugaskan paling tidak di satu bagian, dapat pula di beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai terdapat tugas di satu proyek, tetapi seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas di proyek. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan entitas. Tentukan entitas. Di sini yang pertama entitas adalah perusahaan, ya, perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagian, ya, bagian perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengawas. Kemudian berikutnya adalah tugas, ya, tugas proyek. Oke. Setelah kita menentukan entitas, yang kedua kita tentukan atribut, ya. Jadi kita tentukan misalnya perusahaan ini memiliki atribut apa saja, misalnya kode perusahaan, kemudian nama perusahaan, kemudian alamat. Untuk kode perusahaan ini saya garis bawahi, artinya dia adalah merupakan primary key. Kemudian yang kedua adalah bagian perusahaan, ya. Ini mungkin bisa dikasih kode bagian. Kemudian nama bagian. Kemudian misalnya di sini kode bagian sama nama bagian saja misalnya. Kemudian di sini ada pengawas. Di sini ada kode pegawai misalnya. Kode pegawai. Kemudian nama pegawai. Kemudian di sini misalnya jabatan gitu ya. Jabatan gitu ya misalnya. Kemudian ada lagi tugas proyek. Kemudian di sini mungkin bisa diberikan kode proyek, kemudian nama proyek, kemudian alamat proyek, ya, dan lain-lain. Misalnya bisa dikasih tanggal proyek gitu ya. Berikutnya kita tentukan relasinya untuk membuat IRD, ya. Tentukan relasi, ya. Di sini ada perusahaan, berdasarkan contoh kasus di atas, perusahaan memiliki bagian, ya, memiliki bagian, ya, artinya dia relasinya adalah memiliki bagian gitu ya. Kemudian setiap bagian memiliki pengawas. Kemudian setiap pengawas, ya, di sini ada setiap pengawas memiliki pegawai. Maaf, di sini tadi kurang entitas pegawai. Di sini ada pengawas, ada pegawai. Di sini ada pegawai juga. Pegawai, ya. Nah, di sini maaf, ini kode pengawas, ya. Pengawas. Kemudian kalau di sini kode pegawai, nama pegawai misalnya. Kita buat sederhana dulu, ya.
Kemudian pegawai mendapat tugas proyek. Nah, ini sudah terbentuk, entitasnya sudah, kemudian atributnya sudah, relasinya sudah. Berikutnya kita akan membuat IRD-nya. Oke, langsung saja ini hasilnya. Ya, hasil dari pembuatan IRD. Jadi perusahaan milik, layoutnya terserah ya, mau dibuat seperti ini atau pokoknya saling terkait seperti ini ya, mau diletakkan memanjang terus atau ke bawah terus juga boleh. Jadi perusahaan ini atributnya, bagian ini atributnya, pengawas ini atributnya, pegawai ini atributnya, kemudian proyek ini atributnya. Mungkin kalau ada yang bertanya kok yang dicontoh itu bentuknya bagus gitu ya, sebenarnya ada alat perancangan ya, Visio, mungkin bisa mulai download Visio. Nanti saat praktek atau pas offline nanti saya coba jelaskan bagaimana merancang sebuah sistem dengan menggunakan Visio itu. Ya, kemudian kita tinggal menentukan kardinalitasnya. Jadi misalnya di sini sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, berarti ini adalah one to many. Ya, jadi di sini ya di sini bentar ya, di sini misalnya one, ini karena pakai Word jadi kalau pakai Visio mudah sekali ya, tapi nanti saya jelaskan kalau pas praktek saja. One to many, one to many, kita tinggal menentukan ini saja. Jadi hubungannya gimana sesuai dengan soalnya ya. Jadi kalau misalnya di sini one to many, kemudian bagian ini memiliki beberapa pengawas ya, one to many juga ya, one to many juga. One to many. Dan seterusnya. Ini Chen. Kemudian bagaimana kalau versi Martin? Kemarin versi Martin sudah saya jelaskan bahwa dalam pembuatan versi Martin ya, ini sedikit berbeda dengan versi. Kalau untuk cabang Martin, model Martin ya, kita pakai Word dulu aja ngerjakannya. Nanti kalau mungkin setelah UTS saya terangkan pakai perancangan sistem. Jadi sama seperti Chen, jadi yang pertama tentukan entitas, kemudian tentukan atribut, kemudian tentukan relasi. Jadi kalau misalnya di sini entitasnya perusahaan ya, atributnya apa saja disebutkan di sini. Misalnya atributnya kode perusahaan, nama perusahaan. Kemudian misalnya di sini memiliki cabang. Sini ya, misalnya di sini memiliki cabang. Di sini tinggal di sini cabang. Di sini kode cabang. Di sini nama cabang. Demikian juga dengan entitas lainnya. Misalnya di sini ada entitas cabang memiliki kepala cabang, ya di sini ditulis saja. Di sini misalnya cabang memiliki kepala cabang. Cabang. Misalnya di sini kita buat memiliki kepala cabang.
pegawai, dan seterusnya. Kemudian bagaimana untuk kardinalitasnya? Seperti kemarin misalnya di sini setiap perusahaan memiliki, di sini dituliskan setiap retail memiliki berapa cabang. Berarti hubungannya one to, berarti one itu kemarin dilambangkan dengan angka 1, dilambangkan dengan angka 1. Kemudian sedangkan many dilambangkan dengan lebih besar. Di sini bisa dikasih penjelasan misalnya ini ya, memiliki gitu ya. Ini kita pakai Word dulu, tapi nanti minggu depan saya ajarkan bagaimana cara menggunakan perangkat perancangannya, aplikasi perancangan. Cabang memiliki cabang sama ini ya, atau memiliki kepala cabang. Tinggal baca di atas. Misalnya di sini setiap cabang dipimpin oleh kepala cabang, tidak ada satu cabang pun yang tidak memiliki kepala cabang. Jadi wajib punya satu ya. Jadi 1, 1, 2. Jadi tidak boleh ada 0. Di sini. Ini bisa dibuat dengan 1, 2. Dan seterusnya ya. Jadi bedanya kalau di sini kan dari segi penggambaran juga sudah ada bedanya, kemudian dari segi kardinalitas juga sudah ada bedanya. Tinggal kita lanjutkan. Selanjutnya sesuai dengan ini, sesuai dengan soalnya. Oke ya, nanti untuk setelah UAS saya akan perkenalkan dengan Visio. Nanti kita akan merancangnya menggunakan Visio, bukan Word seperti ini, jadi hasilnya lebih rapi. Demikian pembahasan soal IRD. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.